Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Siang Bu. Perkenalkan nama Ibu Ismarina. Anak-anak bisa panggil saya Ibu Ana. Sebelum kita memulai topik layanan kali ini, Ibu absensi dulu ya. Nabila Nosa, Suli, Aur, Oke, presentasi sudah saya lakukan. Gimana nih anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Oke, untuk mempersingkat waktunya langsung saja kita mulai topik layanannya. Sebetulnya kalian tahu nggak sih apa itu bosan belajar? Oke, sepertinya nggak ada yang tahu ya. Jadi topik layanan kali ini Ibu mengangkat topik, yuk cari tahu bersama apa itu bosan belajar. Kenapa Ibu mengangkat topik ini? Karena Ibu rasa dari anak-anak itu sepertinya kalian itu merasa jenuh ya dengan belajar ini. Makanya Ibu mengangkat topik ini. Nah, pernah nggak sih kalian itu merasa bosan ketika belajar? Pernah ya. Nah, untuk dia tahunya apakah kalian itu dikatakan bosan atau bukan, yuk kita cari tahu bersama. Nah, siapa sih yang tahu apa sih itu definisi bosan? Mungkin dari Aur. Setahu saya ya Bu, kalau bosan itu kayak kita merasa jenuh dalam melakukan hal tersebut. Jadi gampang terdistract. Nah, kata Aur tadi katanya gampang bosan, gampang terdistract. Teman-teman yang lain setuju nggak sih dengan definisi tersebut? Setuju. Oke. Nah, bosan itu bisa dikatakan jenuh ya anak-anak. Yang mana bosan juga artinya itu sudah tidak menyukai lagi terhadap sesuatu yang terlalu sering dilakukan. Biasanya bosan ini tuh kalian terlalu monoton dalam melakukan kegiatannya. Misalnya dalam hal ini kan belajar. Nah, kalian itu akan cepat merasa bosan ketika kalian itu melakukan belajar itu terlalu berlebihan, sehingga lama-lama itu kalian akan merasa jenuh, dan itu dinamakan bosan belajar. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari merasa bosan belajar. Yang pertama ada motivasi belajar menurun. Tentunya ketika kalian bosan dalam belajar, ciri-cirinya itu kalian akan memiliki semangat belajarnya itu menurun. Kalian tidak semangat, kalian ketika melakukan belajar itu ya udah dengan terpaksa gitu. Terus yang kedua, ketika kita tidak ada semangat dalam belajar, maka kita juga akan kesulitan untuk berkonsentrasi. Lalu ketika kita sudah sulit berkonsentrasi dalam memahami suatu materi, maka kalian juga akan kesulitan dalam memahami, dalam mengerti tentang materi yang sedang kalian pelajari itu. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah kalian merasa tidak tenang selama melakukan aktivitas belajar, di mana dalam hal ini kalian itu kan karena tadi tidak punya motivasi belajar, akhirnya kalian itu belajar itu karena terpaksa tanpa ada dorongan dalam diri kalian. Lalu yang terakhir, karena ciri-cirinya itu adalah mudah merasa lelah. Kenapa? Karena yaitu tadi di poin 4, kalian itu belajar itu dengan terpaksa tanpa adanya dorongan motivasi dalam diri kalian. Nah, setelah ciri-ciri ini, ini adalah penyebab dari mengapa kalian bisa merasakan bosan belajar. Yang pertama, tentunya ketika kalian belajar terlalu lama, itu tuh akan menyebabkan kalian merasa jenuh, merasa bosan ketika kalian belajar. Yang selanjutnya juga karena kalian terlalu belajarnya itu terlalu lama, kalian juga akan merasa waktu yang kalian miliki itu untuk beristirahat itu kurang, karena waktunya itu kalian lebih banyak dipakai untuk belajar. Jadi belajarnya itu menggunakan waktu yang terlalu lama, terlalu berlebihan. Padahal kan ada porsinya, kalau belajar ya harus segini, istirahat harus segini gitu. Lalu penyebab yang selanjutnya adalah lingkungan belajar yang tidak mendukung. Hal ini bisa saja menyebabkan dari
belajar yang rendah. Nah, ini merupakan cara mengatasi ketika kalian mengalami masalah bosan belajar. Yang pertama tentu adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Contohnya seperti misalnya kalian selama ini belajar itu cuma nulis-nulis doang. Nah, mungkin kalian mencoba dengan belajar dengan teman atau misalnya membuat catatan-catatan yang menarik nanti gitu. Terus, nah ini juga coba cara belajar yang bervariasinya itu tadi kayak membuat catatan-catatan, atau ketika kalian bosan belajar di dalam ruangan, kalian bisa belajar misalnya cari tempat-tempat suasana-suasana yang baru seperti mencoba belajar di kafe mungkin sambil nongkrong, atau mungkin belajar di taman. Nah, hal itu akan mengatasi kalian dalam mengalami bosan belajar. Dan yang selanjutnya adalah tentu jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, ketika kalian masih tetap merasa bosan, bisa saja kalian berhenti sejenak belajarnya dan mencoba kegiatan yang kalian gemari. Misalnya ketika kalian suntuk banget, jenuh banget sama belajar, nah kalian bisa coba, misalnya kalian suka melukis, ya udah belajarnya itu berhenti dulu buat kalian refreshing otaknya dulu. Gitu. Nah teman-teman, karena tadi topik layanannya sudah Ibu jelaskan, ini ada evaluasi. Nah, kalian mungkin bisa di-scan atau ini ada linknya, nanti Ibu kirim. Kalian bisa mengisi ya. Aneh. Oke anak-anak, nah selanjutnya kita sudah pada tahap kesimpulan nih anak-anak. Ada yang bisa coba menyimpulkan nggak dari hasil topik pelayanan kita kali ini tuh apa aja? Oke anak-anak, mungkin yang bisa menyimpulkan dari topik pelayanan kali ini bisa ngangkat tangan terus menyebutkan namanya ya. Oke, baik. Baik, jadi untuk materi bimbingan kali ini tadi Ibu menjelaskan mengenai bosan belajar. Nah, bosan belajar sendiri itu artinya sudah tidak menyukai lagi terhadap sesuatu yang terlalu sering dilakukan atau monoton. Oke, betul. Lalu ciri-cirinya itu ada, yang pertama, mereka kehilangan motivasi belajar. Mereka yang bosan akan kehilangan motivasi. Lalu yang kedua itu mereka akan kehilangan konsentrasi mereka juga. Lalu yang ketiga, karena mereka sudah kehilangan motivasi dan juga konsentrasinya, akhirnya mereka kesulitan dalam menerima atau memahami suatu materi. Lalu yang keempat, mereka itu merasa tidak tenang dalam melakukan aktivitas belajar karena merasa tertekan atau biasanya itu karena mereka nggak fokus gitu. Lalu yang kelima itu mereka mudah merasa lelah. Oke, terima kasih Nosa. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, tadi sudah ada yang menyimpulkan ya anak-anak, dan itu benar sekali. Dan sudah selesai kita memberikan atau mengikuti layanan pada pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman, beri tepuk tangannya lagi dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.